Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan upaya dari orang tua supaya anak-anak mau atau tertarik mondok atau belajar mengaji di pondok pesantren. Di kehidupan ini tentu tiada hal lain yang kita dambakan kecuali kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan itu semua akan tercapai manakala kita semua menyadari akan pentingnya pendidikan agama. Karena pendidikan agama itu yang akan mengantarkan kita menuju pada kesempurnaan iman dan takwa sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan ilmu agama, ibadah akan menjadi sempurna. Dengan ilmu agama, spiritual kita akan terjaga. Dengan agama pula, kehidupan kita di akhirat kelak akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak kalah pentingnya adalah pendidikan di dunia. Pendidikan umum yang mampu mengantarkan anak-anak menuju kesuksesannya berdasarkan perkembangan mereka itu sesuai dengan tuntutan kehidupan modern, tuntutan kebutuhan hidup di dunia juga tidak kalah penting. Berikut beberapa hal yang bisa dijadikan oleh orang tua sebagai tips, sebagai strategi supaya anak-anaknya mau belajar di pondok pesantren dan juga sekolah tentunya. Yang pertama, orang tua tentu harus memberikan pengenalan kepada anak-anak agar mereka mengenali dunia pondok pesantren. Ceritakan kepada mereka tentang keberadaan pondok pesantren. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Surat Yusuf ayat 3. Allah saja menceritakan kepada para nabinya tentang kisah-kisah terbaik. Begitu pula kita sebagai orang tua harus menceritakan kepada anak-anak kita tentang fakta-fakta yang ada di pondok pesantren. Ceritakan kepada mereka, kenalkan kepada mereka keberadaan pondok pesantren yang di dalamnya ada kiai-kiai, ada santri-santri yang memiliki akhlak, yang memiliki ilmu, yang memiliki kemampuan untuk memahami agama dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, seyogianya orang tua juga menanamkan rasa kebanggaan kepada anak, supaya anak tertarik. Kenapa? Karena ketika orang tua memberikan dorongan kepada anak dengan menanamkan kebanggaan kepada anak terhadap santri, maka anak juga ingin merasakan kebanggaan menjadi seorang santri. Orang tua ketika membanggakan santri, maka anak juga akan merasa bangga dirinya menjadi santri. Nah, tentu itu semua tidak terlepas dari fungsi keluarga, bahwa memang keluarga memiliki fungsi agama yang pertama. Bagaimana kemudian keluarga itu membangun satu keberagamaan yang baik untuk anak-anaknya tidak terlepas dari
peran orang tua, bahwa lingkungan keluargalah yang nanti akan membentuk karakter orang tua. Kullu mauludin yulatu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka anak itu sebenarnya terlahir, terdidik, membawa kefitrahannya, membawa fitrah baik. Fa'abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia nanti apakah Yahudi au yunasironihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi. Itu semua tergantung kepada orang tua. Kemudian fungsi dari keluarga juga merupakan wadah sosialisasi dan pendidikan. Maka sebaiknya orang tua memperhatikan perannya sebagai seorang pendidik awal di lingkungan keluarga. Kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha'a ulama'a. Jadilah kalian para orang tua sebagai pendidik yang penyantun, fuqaha ahli fikih, mengerti agama, ulama sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang mumpuni, memiliki pengetahuan yang luas, sebagai orang yang alim, mengerti. Wa yuqalu ar-rabbaniyu, seseorang disebut sebagai pendidik jika alladhi yurabbin nas bi sighoril ilmi qabla kibarihi. Seseorang disebut pendidik itu kalau ia mampu mengajarkan kepada orang lain, kepada anak-anaknya dari hal-hal terkecil, ilmu yang sederhana, ilmu yang kecil, sedikit, yang pada akhirnya nanti akan menjadi banyak. Orang tua harus penyantun dalam mendidik anak. Kemudian orang tua juga memiliki fungsi lingkungan di dalam mendidik agama. Ketika mendapati anak enggan untuk melakukan sholat, berikan ia satu dorongan, berikan ia satu sanksi. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan kepada anak-anak untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. Pukullah mereka dengan pukulan yang ringan sebagai pemerhati, sebagai warning ketika mereka enggan untuk melakukan sholat padahal ia sudah berumur 10 tahun. Nah, demikianlah beberapa trik strategi supaya anak mau sekolah, anak mau mondok di pesantren. Yang pertama, orang tua harus mengenalkannya, ceritakan kepada mereka tentang keberadaan pesantren. Yang kedua, berikan kebanggaan kepada anak tentang pondok pesantren. Tanamkan kebanggaan kepada anak tentang kesantrian. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.